Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajah ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illallah wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian, kita masih dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Kajian yang secara khusus memang menekankan pentingnya kita mengelola hati, bukan mengelola fisik, juga bukan mengelola akal pikiran kita. Walaupun nanti sehatnya fisik, cerdasnya pikiran kita juga sangat bergantung kepada kecerdasan hati kita. Piawai kita mengelola hati, insya Allah seluruh anggota tubuh kita ini, perasaan kita, pikiran kita, bahkan fisik kita, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kajian yang jujur banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Kita ketika mendalami agama ini lebih fokus hanya kajian-kajian tematik, kajian-kajian syariah, fikih minded dan lain sebagainya. Tapi jarang di antara kita kemudian mencoba untuk menelaah pentingnya kita mengelola dan memanage hati kita. Sudah cukup jelas bahasa Nabi, riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih dari Nu'man bin Bashir, dari hadis yang panjang itu, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, setiap tubuh manusia itu punya segumpal darah atau segumpal daging. Kalau baik gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuh manusia itu akan baik. Na'udzubillah, kalau buruk gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuh manusia itu juga akan buruk semuanya. Apa gumpalan itu? Ala wahyal qalb, itulah hati. Kita sudah membahas panjang lebar masalah ini. Dihitung sudah sekian puluh pertemuan, sudah 1 tahun lebih bahkan kita duduk manis seperti ini mengkaji masalah hati ini. Lalu apa sasaran kita belajar Tazkiyatun Nufus ini? Supaya kita semua merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, komitmen dengan syariat Allah dengan penuh kemudahan dan bahagia.
bahagia tapi mudah, mudah tapi bahagia. Jadi ukurannya kita ini bertazkiyah atau tidak, bersih atau tidak hati kita, lihat respon kita terhadap perintah Allah. Kalau antum semua merasakan nikmatnya salat zuhur, nikmat, bahagia dan mudah melaksanakannya, bukti bahwa hati kita bersih. Tapi kalau antum ketika salat ada beban walaupun nanti ketika dilaksanakan bahagia, ini bukti bahwa apa? Hati kita bermasalah. Dan tazkiyatun nufus ini ingin mengajak kita semua komitmen dengan syariat Allah, dengan din yang sangat mulia ini, mudah dan bahagia, bahagia dan mudah. Kemudian kita juga sudah membahas namanya hati suka berbolak-balik, dan kita membagi hati ada 3 bagian. Ada hati yang salim, ada hati yang sakit, marid, ada hati pula yang mayit, yang mati. Ya, walaupun kita rata-rata hati kita manusia ini adalah hati yang tengah-tengah, ini hati yang suka sakit. Ya, karena masing-masing kita ini diberi oleh Allah yang namanya hawa nafsu dan syahwat. Yang terkadang syahwat yang kita punya ini mengalahkan kebersihan nurani kita. Syahwat dan hawa nafsu yang kita punya ini terkadang juga mengalahkan kejernihan berpikir kita. Maka wajar kalau kemudian saat sekarang insya Allah semua bersih Pak hati kita, bertazkiyah semua, ngaji bersama. Tidak tahu nanti setelah kita pulang, ya, nyampe rumah tiba-tiba browsing kemana-mana, kotor lagi sakit hati kita. Kita juga sudah mengkaji kenapa hati kita kok mudah sakit. Nah, di antara hati yang sakit itu ada penyakit-penyakit hati namanya. Nah, di antara penyakit-penyakit hati itu kita namakan lagi dengan istilah racun-racun hati. Sudah kita bahas ini panjang lebar ya. Silakan dibuka saja YouTube-nya nanti itu. Ya, saya juga mengapresiasi buat NH di sini. Sepertinya responnya cukup bagus. Saya keliling Indonesia, banyak yang kemudian memfollower saya di NH TV ini. Nah, jamaah sekalian, kita sudah bahas racun hati yang namanya fudulul kalam, banyak bicara. Kita juga sudah membahas racun hati yang kedua, fudulun nazar, mengumbar pandangan mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Saya tidak akan detailkan lagi masalah ini. Ya, kalau ingin detail silakan lihat di YouTube-nya itu ya. Kita juga sudah membahas fudulut ta'am, banyak apa? Banyak makan, apalagi makan yang syubhat dan haram. Yang halal saja membuat racun ada di hati kita. Kita juga sudah membahas tentang fudulul mukhalatah, salah dalam memilih perkawanan, persahabatan. Sahabat ini terkadang meracuni hati kita. Setelah itu kita juga membahas tentang bagaimana menghidupkan hati. Kemudian kita kasih judul asbab hayatul qulub atau hayatil qulub, sebab-sebab hidupnya hati. Sudah sekian banyak ya, dari mulai zikrullah, tilawatul Quran, istighfar, apalagi qiyamul lail, salawat kepada Nabi, doa, ya, sabar. Kemarin kita juga sudah bahas tentang mahabbatullah, ridallah dan lain sebagainya. Nah, malam ini kita lanjutkan lagi poin berikutnya, bagaimana supaya kita hati hidup terus menerus, munculkan sikap yang namanya ar-raja. Apa? Ar-raja. Apa raja ini? Raja yarju, rajaan.
Apa? Berharap ya. Jadi memunculkan harapan yang sangat tinggi. Ya, optimis kalau bahasa kita. Rojaknya tinggi, optimismenya tinggi. Berharap yang sangat tinggi untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Raja rahmatullah namanya. Raja maghfiratullah. Raja ridallah. Raja jannatullah. Ya. Raja apa lagi? Ya, ni'amillah dan lain sebagainya. Jadi ar-raja sebenarnya kalau kita artikan diddul khauf, lawan daripada takut. Dan nanti memang nanti dalam bab tazkiyah itu ketika kita berbicara dalam kitab tazkiyah manapun pula selalu diangkat bab ini. Bainar raja wal khauf. Memunculkan perasaan optimisme, rasa harap yang sangat tinggi kepada Allah, tapi juga punya perasaan apa? Takut. Dua-duanya kita mainkan. Ini masalah hati. Orang berharap, hati Pak yang bermain. Ya. Orang juga punya perasaan takut, juga ini mainan hati. Ya. Sebab kalau antum tidak punya dua sikap ini, dua sifat ini, hidup ini hampa, tidak jelas. Ya, macam sekarang kita duduk bersama seperti ini, jangan lupa antum juga harus memunculkan sikap optimis, berharap bahwa duduknya kita di sini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini akan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Duduknya kita di sini insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini malaikat mendoakan kita. Yakin itu, harapannya sangat tinggi. Sehingga memicu antum untuk kemudian kapan saya akan duduk begini lagi. Karena optimis, yakin betul. Tidak ada beban. Ini mainan hati. Ya. Walaupun di saat yang bersamaan pula tolong munculkan juga perasaan takut. Kira-kira duduknya saya di sini diterima tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang membuat antum nanti mengevaluasi, oh ternyata saya duduk ngantuk dari mulai pengajian sampai terakhir gitu. Harus ada perasaan begitu, sehingga memicu kita semuanya nanti untuk lebih maksimal merespon perintah Allah. Karena memang sasaran tazkiyah ini, sebagaimana saya katakan di awal saya mengaji di sini, iltizamus syariati fi yusrin wa surur. Bagaimana kita iltizam, komitmen dengan nilai-nilai agama ini, dengan syariat ini, fi yusrin, dengan penuh kemudahan, wa sururin, dan bahagia. Ya. Nah, kalau antum tidak punya dua sifat ini berbahaya. Dan kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, al khaufu war raja, khauf dan raja, optimisme, harapan yang sangat tinggi akan rahmatnya Allah, akan surganya Allah, dan takut yang sangat tinggi pula, dua-duanya kita mainkan. Sampai beliau mengatakan kal jinahaini lit-thair, bagaikan dua sayap terhadap seekor burung. Harus berimbang ini ya, akhi. Ya, antum mempunyai dua sifat ini. Optimis tapi juga punya perasaan takut, dan dua-duanya kita mainkan. So, kalau antum optimis terus, mohon maaf, nanti biasanya kita ngentengkan masalah. Berbuat salah, ya kan Allah Maha Ghafur gitu. Nyambung ya. Tapi kalau ada perasaan takut, aduh, saya tidak melihat kepada masalah kecilnya dosa, tapi saya punya perasaan takut kepada siapa saya berbuat dosa itu. Diampuni tidak dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, orang yang bermain di antara ar-raja wal khauf seperti itu. Jadi rasa takut, kalau rasa takut saja juga ini bahaya juga. Akhirnya nanti antum tidak bisa kreasi, tidak mengurus dunia, takut terus gitu, stres. Tapi juga harus optimis. Naam, saya berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Karena saya punya hawa nafsu. Saya tidak bisa mengendalikan nafsu saya, sehingga saya lirik sana lirik sini. Saya berbohong sana berbohong sini, tanpa saya sadari. Antum optimis mainkan di sini rajanya. Ya Allah,
aku ini adalah hambamu yang penuh dengan kelemahan. Makanya sampai Nabi memberikan doa namanya Sayyidul Istighfar ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi, ini khaufur raja. Kami mengakui berbagai macam nikmat yang Kau berikan kepada kami, tapi juga kami mengakui berbagai macam dosa yang kami lakukan. Ini diseimbangkan di antara dua perasaan itu, jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, tapi yang ingin saya angkat bab raja di sini bukan bab raja yang kebablasan, bab raja yang ada konsekuensi logisnya. Kapan orang dikatakan mempunyai sifat raja? Lalu bagaimana komentar Al-Quran tentang masalah raja ini? Ayo kita bahas bersama-sama masalah ini. Silakan yang pertama antum lihat surat Nuh ayat 13. Ya, surat Nuh ayat 13. Kemudian juga surat akhir Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi ayat 110 ya. Ayat 110. Mari kita lihat. Termasuk juga surat Fatir ayat 29 dan surat Az-Zumar ayat 9. Kita lihat dulu surat apa tadi? Pertama, Nuh ayat 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, iman Pak. Sesungguhnya orang-orang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang apa? Hijrah. Yang ketiga apa? Wajahadu fi sabilillah, selalu berjuang di jalan Allah. Apa kata Allah? Ulaika apa? Yarjuna rahmatallah. Mereka-mereka yang yarjun, raja, yang selalu berharap mendapatkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya. Jadi cukup jelas di sini bahwa raja itu tidak kun fayakun. Raja itu ada konsekuensi logisnya, ada tuntutannya. Ya. Raja itu membutuhkan kita semua untuk apa ya? Untuk melaksanakan hak-haknya, kewajibannya. Nanti kemudian kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang raja mendapatkan rahmatnya Allah, berharap ingin mendapatkan rahmatnya Allah, perhatikan tiga hal. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Siapa beriman ini ya akhi? Halo? Ada kajian akidah di sini, Ustaz? Ada ya? Dengan siapa kajian akidah di sini? Ustaz apa? Ustaz Azhar ya? Ya, dalami itu ya akhi. Cuma saya berharap kajian iman ini tidak hanya teoritis saja ya. Iman yang membuat antum ada gelora, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Iman yang nanti terefleksikan dalam kehidupan kita dengan amal saleh. Iman yang menunjukkan bahwa kita di lapangan mempunyai akhlak yang memukau. Ya, karena nanti terlalu banyak nanti keterangan Rasulullah ketika berbicara masalah iman kaitannya dengan masalah akhlak. Itu ukurannya di situ. Makanya saya katakan, Allah mengatakan di sini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman yang meyakini betul Allah yang menciptakan saya, Allah yang menghidupkan saya, Allah pula yang mengambil nafas dan mematikan saya, Allah pula yang ngasih jodoh kepada saya, Allah pula yang memberikan rezeki kepada saya, Allah yang mencabut rezeki juga, Allah yang ngasih musibah atas izinnya. Semua yakin, iman. Tawakal antum hanya kepada Allah, tidak bertawakal kepada ilmu, tidak bertawakal pada orang tua, tidak bertawakal kepada suami, tidak bertawakal kepada ilmunya, tidak bertawakal kepada pekerjaannya. Tawakalnya kepada Allah, itu iman. Jangan lupa walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Hijrah sekarang tidak ada ya akhi. Ya, kalau di zaman Nabi masih ada hijrah dari mana? Dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Sebelumnya dari Mekah ke mana?
ke Ethiopia, ke Habasyah, ya, hijrah fisik, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, firaran lidini, karena mempertahankan agama ini. Ini yang terjadi di generasi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi begitu Mekkah sudah ditaklukkan, Mekkah dan Madinah sudah menjadi gambaran kekuatan Islam, dan Nabi sudah bisa lagi memegang Mekkah, ya, di bawah nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fatah. Enggak ada hijrah lagi setelah dibukanya kota apa? Kota Mekkah. Halo? Enggak ada hijrah lagi setelah dibukanya kota Mekkah. Tapi apa yang ada? Walakin, ini ada Pak. Masa ada hafal hadis Arba'in Nawawi itu? Ada ya. Walakin niyatun wa jihad. Yang ada sampai hari kiamat posisinya sama dengan hijrah. Yang ada niat. Nah, antum tanyakan mulai saat ini. Kalau orang ingin mendapatkan raja rahmatullah, berharap ingin mendapatkan rahmatnya Allah, selalu memperbaharui niatnya. Saya datang ke mana ini? Ke pengajian Nurul Hayat setiap Selasa malam seperti ini. Untuk apa saya ke sini gitu? Ya, karena Allah atau karena siapa? Buat adik-adik yang belajar seperti ini karena ada poinnya atau karena apanya gitu. Ini juga perlu dipertanyakan ini. Jangan sampai dari datang ke sini hanya sekedar datang, yang penting absen, sudah. Enggak. Niat perlu kita tata. Dan Nabi mengatakan kepada kita, innamal a'malu, wah, hafal semua sudah ini. Amal pekerjaan apapun pula, amal, bukan innamal a'malu, tapi innamal a'malu, semua amal. Amal yang wajib, amal yang sunnah, bahkan amal yang mubah perlu niat. Yang mubah kalau antum niatkan karena Allah, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bab yang paling sederhana sekalipun, yang kita anggap tidak punya nilai ibadah, makan. Masa makan ibadah? Naam, saya katakan ibadah kalau kita pasang niat. Makanya seluruh amal-amal mubah itu oleh Rasulullah dimuqaddimai dengan niat, minimal dengan zikir untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita terbiasa ya akhil karim. Setiap kita beraktivitas ini nyambung dengan Allah, niat kita jelas. Mau ke pasar, pasang niat kita ini, Allahu Akbar. Mau ngantor, pasang niat kita ini. Apalagi mau ke masjid, mau ke pengajian, mau belajar, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, bagi suami istri pun sampai kita bersenang-senang dengan istri dan suami, pasang niat kita. Luar biasa ini agama kita ini. Nah, ini Allah mengatakan walladzina hajaru, ayo Pak hijrah. Hijrah minimal mengembalikan niat yang tidak benar kepada niat yang benar. Sampai para ulama jihad atau hijrah makani, hijrah secara tempat sudah nggak ada lagi, tapi hijrah maknawi secara moral ila yaumil qiyamah ini ada terus. Saatnya bagi kita untuk menata hati kita ini terus menerus, ya, untuk hijrah ya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi panjang ya. Kemudian yang ketiga apa? Wajahadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan tadi saya juga di Masjid Mujahidin membahas masalah jihad. Ini sudah 4 kali pertemuan ya. Saya baru masuk tadi jihad yang keempat ya. Setelah jihad hawa nafsu, jihadul syaitan, jihadul kuffar wal musyrikin, malam ini jihadul munafiqin. Masih ada lagi yang kelima nanti, namanya jihadul fasiqin, jihad melawan orang-orang fasik. Antum tanyakan pada diri antum masing-masing saat ini, ada enggak Pak antum dalam hidup ini semangat berjuang? Sementara jihad kadang-kadang diartikan itu harus megang bedil. Ya, kalau di zaman Nabi harus pegang apa? Megang pedang, megang tombak, megang
megang apa? Megang panah. Lo mohon maaf, kalau diartikan jihad itu perang, antum tidak punya kesempatan untuk jihad. Padahal jihad ini syariat ila yaumil qiyamah. Makanya ayat jihad itu satu-satunya yang menyuruh kita jihad secara fisik cuma satu ayat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Anfusahum duluan, Pak. Baru setelah itu apa? Wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Itu ayat jihad fisik yang diawali dengan fisik pertama kali hanya ayat ini, Pak. Yang lainnya apa? Jahidul kuffara bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Itu Nabi begitu jamaah sekalian. Berperanglah melawan orang kafir itu dengan apa? Dengan hartamu. Berarti masih ada peluang-peluang jihad yang lain bagi kita. Makanya kalau bicara sasarannya, sasaran jihad itu ada 5 saya katakan. Jihad melawan siapa tadi? Hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir dan orang musyrik, jihad melawan orang munafik, dan jihad melawan orang fasik. Itu kalau sasaran jihad. Dan ini sampai hari kiamat siapapun kita terlibat, Pak. Ada di antara antum tidak punya nafsu? Punya nafsu. Antum peluang jihad terus menerus gitu. Ya, peluang jihad, apalagi yang muda-muda seperti ini. Waduh, rasanya kita mau santai. Ya. Santai, Pak, dengan kondisi kita sehat, gagah seperti ini dinikmati, bahaya sekali, Pak. Ya. Tapi kita perangi masa muda saya harus juga semangat juga mencari ilmunya. Ini jihad melawan hawa nafsu kita. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Kemudian setan ini 24 jam. Sekarang, Pak, di sini tidak ada setan. Saya yakin, hakul yakin tidak ada setan. Lari semua, yang ada malaikat bersama kita dan jin-jin muslim. Tapi nanti keluar, ngumpet, Pak, nunggu sampean di situ, Pak. Dilihat mana peluangnya itu. Dan setan sudah punya pengalaman ratusan tahun menggoda manusia. Tahu di mana kelemahan kita itu semua. Dan ini ada pada kita. Walaupun saya tadi mengatakan sangat mudah melawan setan itu. Bahkan Allah sudah melegitimasi tentang bab ini. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya kait apa kait? Tipu daya setan, makarnya setan itu. Langkah-langkah setan, godaan setan itu dha'ifa, lemah. Loh, sampai ngaji begini saja sudah nggak sama kita setan, Pak. Baca Quran sudah nggak sama kita setan ini. Tapi dari jauh tetap apa? Mengintai di mana kelemahan kita. Ya, itu setan. Makanya orang kalau sudah komitmen dengan syariat, Allahu Akbar, menghidupkan sunnah Nabi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti terbebas dari godaan setan. Tidak ada kamusnya orang itu kesurupan. Tidak ada kamusnya. Orang kalau kesurupan pasti ada perintah Allah yang dilanggar. Pegang ngomongan saya ini jemaah sekalian ya. Ya. Oke. Jihad ya, jihad. Kita bicara jihad. Jadi jihad, nah, orang kafir juga begitu. Jadi kalau antum ingin yarjuna rahmatullah, berharap ingin mendapatkan rahmatnya Allah, raja rahmatullah, sekali lagi libatkan diri kita untuk jihad. Jihad yang ketiga apa? Melawan orang kafir. Saya juga pernah menyampaikan, melawan orang kafir ini, mohon maaf, biasanya kita ini kalau menjadi kelompok yang minoritas, muslim yang minoritas, tadi saya detail sekali bahas masalah ini di Mujahidin, itu minoritas yang diinjak-injak, yang diperkosa, dibunuh, dibombardir. Saya pikir contohnya jelas Palestina sekarang ini ya. Mana lagi, Pak? Sudan Selatan, ya, Filipina Selatan di Mindanao, di Thailand Selatan, di mana Patani, selatan semua ini, ya, pantai selatan juga, Pak. Hati-hati nih, namanya selatan lebih banyak negatifnya kayak ini, Pak. Kita harus hati-hati ini, Pak. Karena memang Roro Kidul apa segala macam selatan semua aja, Mas, sekalian itu. Ini bab akidah juga itu. Ini kita harus perangi masalah-masalah seperti di jihad, ya akhil karim. Oke, lihat, saya tidak bicara masalah ini, bicara bagaimana orang-orang di saat kita minoritas, Pak. Lihat apa yang terjadi di berbagai macam negara itu. Habis. Ya walaupun biasanya ya bukan habis, bagaimana itu nanti akan mengkristal mereka, Pak. Yang uniknya
Terakhir apa? Di Rohingya ya. Apakah habis saudara kita di Rohingya? Enggak juga. Enggak juga. Allahu Akbar ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang repot ini perang melawan orang kafir di saat orang kafir saat ini, mohon maaf sekali lagi, berhadapan dengan kita kelompok mayoritas, Pak. Kita ini mayoritas ya. Ini nyambung enggak ini? Kita mayoritas ya. Yakin mayoritas antum? Yakin mayoritas ya? Berapa persen kita umat Islam di negeri ini jemaah sekalian? Hah? Kalau dulu 90% ya. Tahun 70-an ya, awal 80-an kita masih bangga 80%. Nah, 90%. Sekarang ada yang mengatakan 75, Pak. Masih bangga-bangga dikit lah, optimis 80% nih. Artinya turun 10% jemaah sekalian. Saya bertanya sama antum, apakah betul antum saat ini merasa menjadi umat Islam yang seutuhnya? Halo, siapa yang mengendalikan ekonomi kita saat ini? Siapa yang mengendalikan dunia pendidikan kita saat ini? Siapa yang mengendalikan dunia birokrasi kita saat ini? Ini perlu jihad ya. Jihad melawan orang kafir untuk menyeimbangi kekuatan mereka. Ini bangsa ini ya akhil karim. Ini perputaran ekonomi kita di negeri ini, Pak. Mohon maaf, di atas 70% sudah bukan di tangan kita kaum muslimin yang mayoritas ini. Ada yang mengatakan bahkan 80%, bahkan ada yang mengatakan 90% dikendalikan oleh mereka. Berarti harus ada jihad di sini. Kalau antum ingin mendapatkan yarjuna rahmatullah, berharap ingin mendapatkan rahmatnya Allah, tidak bisa tidak. Kuasai bangsa ini, Pak, secara ekonomi. Munculkan etos kerja kita ini. Ini jihad. Bukan hubbud dunya. Kita udah bahas ya masalah zuhud kemarin ya. Bukan hubbud dunya, karena kita diperintah Allah turun ke dunia untuk mengendalikan dunia. Begitu kita kendalikan dunia ini, bagaimana nanti kita jalankan, Pak, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini ya akhil karim, jadi kita ini Pak udah sempurna, Pak. Bicara iman, iman kita juga keropos. Dunia kliniknya juga banyak. Iya apa tidak? Yang nyembah batu juga masih banyak sekarang kok. Betul itu ya akhir. Ke tempat-tempat dak karuan kok masih banyak. Bermain-main dengan dunia jin masih banyak. Lalu wajar, Pak, ini bangsa terbesar di dunia, banyak juga masalahnya. Sekarang lagi rame, Pak, Ibu, tentang masalah asap yang lagi menggema di mana-mana, Pak, Sumatera dan Kalimantan ini. Presiden kita yang kemarin udah teriak-teriak, tangkap itu, siapa dalangnya itu, siapa yang membakar itu. Ternyata balik lagi, Pak, mereka juga. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada target-target supaya nanti tanahnya dijual dan dibeli oleh mereka, jamaah sekalian. Dikapling nanti oleh mereka gitu. Dikorbankan bangsa ini. Ya Allah ya akhi, ini hutan kita, Pak, lama-kelamaan nanti habis diambil oleh mereka. Saya hanya takut ya akhi, apa yang terjadi di Asbania di Spanyol terjadi pada bangsa kita. Dulu itu Spanyol ya akhi, itu 100% muslim ya. Sekarang muslim di Spanyol tinggal 5%. Murtad semua ya akhi. Ini bangsa tidak mustahil kalau antum kita semua tenang, tidak ada semangat jihad. Jihad mengendalikan nafsu kita, jihad melawan setan, jihad melawan mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi yang ada di negeri ini. Habis kita ini. Makanya ayo melawan mereka. Kalau mereka sekarang menguasai, kita dijajah secara ekonomi, ambil, Pak. Jangan sampai mau kita dijajah lagi. Berarti ekonomi ini harus kita pegang lagi. Jihad ini. Dunia pendidikan kita juga begitu. Saya kemarin pernah menyampaikan ya, di mana ini? Di sini atau di mana itu ya? Ini sekarang, Pak, kita bangga dengan sekolah-sekolah Islam ya. STT bermunculan. Tapi mereka, Pak, lebih bermunculan lagi, Pak. Apa yang diperbuat oleh STT sekarang, Pak, telah diperbuat oleh mereka, Pak, 20-30 tahun yang lalu. Betul itu.
Buktinya apa? Ketika ada olimpiade matematika, olimpiade IPA, yang menang siapa jamaah sekalian? Mereka Pak, ranking 1 sampai ranking 4 mereka baru masuk, setelah itu Al-Hikmah atau Al-Falah. Setelah itu mereka lagi, kemudian belasan, baru Khadijah, baru ini. Ya Allah, sampai kapan kita kayak gini? Makanya adik-adik ini belajar jangan setengah-setengah, ya, jangan setengah-setengah. Ini ilmu jihad, jihad mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, jihadul ilm, jihad menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mau setengah-setengah, tidak mau pasrah-pasrahan gitu. Serius. Dan kalau antum serius juga, NH juga nggak akan sembarangan ya. Kita punya target di sini. Mungkin antum nanti akan dilanjutkan sekolah-sekolah khusus, mungkin dibawa ke luar negeri segala macam. Tidak mustahil ini. Serius, jihad ini jihad. Ya. Jihad melawan orang-orang kafir dengan kecanggihan sains dan teknologi yang mereka punya gitu. Saudara sekalian rahimakumullah, sampai kata guru saya Pak, ada ahli strategi militer, saya punya kenal. Saya juga punya beberapa ustadz Pak yang pakar dalam masalah-masalah seperti itu. Ustadz, ini negeri kita Ustadz, jangankan perang dengan Malaysia, dengan Filipina saja kalah kita Pak. Filipina. Ini Singapura Pak, Singapura. Kalau terjadi perang dengan kita, butuh waktu 2 jam untuk menghancurkan negeri ini jamaah sekalian. Antum masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu ketika Ambalat direbut oleh siapa? Oleh Malaysia ya. Bangga Pak dari Surabaya, karena memang pangkalan angkatan laut kita dari Malaysia, dari Surabaya ini Pak, berangkat 2 kapal selam Pak. Gagah Pak. Nyampe di sana mogok 1, sampai sekarang belum balik-balik jamaah sekalian. Malaysia sudah punya 10 kapal selam yang canggih. Kecepatannya pun juga sekian kali lipat daripada kapal selam kita jamaah sekalian. Kita belum bicara Singapura Pak. Ini dunia seluler kita Pak. Dunia apa? Dunia apa namanya ini? Dunia kita, dunia udara kita Pak, dikendalikan oleh mereka semua saat ini. Mengerikan ya akhi. Ini jihad. Jadi kalau antum yarjuna rahmatullah, berharap ingin mendapatkan rahmatnya Allah, jangan lupa jaga iman, punya semangat hijrah, ya. Kemudian punya semangat apa? Jihad fisabilillah. Jihad mengendalikan hawa nafsu kita, jihad mengendalikan apa namanya? Syaitan, tidak mau terjebak dengan godaan syaitan, jihad melawan orang kafir apapun bentuk mereka. Nanti ada jihad melawan orang fasik, orang munafik. Ayo kita terus punya semangat seperti itu. Baru Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatullah, mereka yang berharap, harap, yarjun, raja rahmatullah, wallahu ghafurur rahim. Baik, ayat yang kedua apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama, apa kata Allah? Ilahukum ilahu wahid. Terus faman kana yarju, raja yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Antum semua pengen gak berjumpa dengan Allah? Halo? Ini kayaknya ngantuk sudah Pak ya. Memang pengajian kalau isya begini ya akhi. Allah mengatakan yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap, yarju, raja, liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya akhi kata Nabi, puncak kenikmatan kita di surga berjumpa dengan Allah. Antum berjumpa dengan Pak Jokowi saja berbunga-bunga ya? Presiden mau datang. Kok ketawa, kenapa ini? Berjumpa dengan Obama, waduh, orang nomor 1 terkuat di dunia. Waduh, persiapannya sudah Pak, dijaga sana jaga sini 1 bulan itu sudah diperiksa sana sini gitu.
Antum ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kata Nabi, semua kita umat Muhammad yang punya iman akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kerugian besar ya akhi kalau antum tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi nanti di hari kiamat itu ada dari umatku ketika berjumpa dengan Allah tidak pengen balik lagi ke surganya, ke istananya, Pak. Keasikan melihat apa? Wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Asik. Seakan-akan dia sedang berdiskusi dengan Allah. Yang pulang Pak mengatakan istrinya, Mas kok semakin ganteng kamu Mas gitu. Kata suaminya, iya kamu semakin cantik Dik, karena nurnya Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti Pak akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sampai Nabi salah satu doanya, ya Allah jangan haramkan wajahku untuk tidak bisa melihat wajahmu yang sangat mulia itu. Allah mengingatkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa raja yarju berharap ingin berjumpa dengan Allah, ada tuntutannya tidak? Apa kata Allah? Falyamal amalan salihah, hendaklah orang itu beramal saleh. Halo, amal saleh, baik itu hablum minallah ataupun hablun minan nas. Perbanyak saja antum beramal saleh. Tentu amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Falyamal amalan salihah wala yusyrik apa? Bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirik ketika beribadah kepada Allah dengan sesuatu. Mohon maaf ya akhi, saya perlu menegaskan di sini. Ketika sudah berbicara masalah syirik di sini, Allah kepada kita bukan syirik kayak syiriknya orang kafir. Ya, kalau Nasrani syirik jelas, Allah punya anak, syirik sudah jelas. Ya, orang Yahudi Uzair ibnullah, syirik sudah jelas. Orang-orang Majusi sudah jelas Pak, menuhankan patung ini, syirik sudah jelas. Bukan itu, tapi buat kita yang yarju liqa rabbi, bahasa Allah wala yusyrik bi ibadati. Jangan syirik ketika beribadah kepada Allah. Berarti ada orang Pak beribadah kepada Allah tapi cara ibadahnya syirik. Ada tidak itu? Ada tidak itu? Ada, banyak. Orang beribadah, merasa beribadah tapi syirik pada hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian antum garis bawahi, hati-hati, tanyakan ya akhi, ibadah saya ini sudah murni karena Allah atau tidak? Aduh ya, sampai syirik terkecil itu di saat antum menduakan Allah dalam urusan niat. Ya, apa maksudnya di sini? Ada niatan bukan karena Allah ketika beribadah. Kayak sekarang musim apa ini? Musim haji ya. Antum kalau melaksanakan ibadah haji bukan karena Allah, walaupun antum mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi tidak bukan karena Allah supaya orang mengetahui bahwa saya sudah haji. Nah, ini tipis Pak, tipis ini. Itu Allah tersinggung kepada kita. Itu namanya syirik niat. Syirik apa? Syirik niat. Makanya sampai Nabi mengatakan inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti kepada kalian dalam hidup ini adalah apa? Syirik kecil. Apa itu? Sampai Nabi mengatakan lebih kecil daripada semut hitam yang kecil berada di batu hitam yang sangat besar di tempat yang gelap. Bisa ngelihat tidak Pak? Semut hitam berada di mana? Di batu besar yang hitam di tempat yang gelap. Jangankan sampean, sahabat juga angkat tangan gitu. Ya Rasulullah, ma kunna nasbir. Kalau begitu kami tidak akan sabar menghadapi ini. Karena kita manusia. Hati kita suka berbolak-balik seperti ini. Kadang kita senang dipuji sama orang. Kadang niatan kita murni, kadang-kadang senang diperhatikan sama orang. Tidak merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Dan kita lebih kuat merasa nikmat dipandang sama orang daripada pandangan Allah. Gimana ini? Nabi tersenyum pada waktu itu jamaah sekalian. Ya karena Nabi memahami betul Pak kelemahan kita. Apa kata Nabi? Qulu jami'an Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu
wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari bentuk-bentuk syirik yang kami ketahui. Artinya sengaja Pak berbuat syirik, naudzubillah. Maksudnya ke dukun, ke paranormal, datang ke tempat-tempat yang ini, percaya sama jin, sama apa, sama tebakan-tebakan, ya, dan lain sebagainya. Hati-hati, ini Allah sangat tersinggung kepada kita. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kami juga beristighfar, minta ampun kepadamu ya Allah di bentuk-bentuk syirik yang tidak kami sadari. Maksudnya apa? Dosa riya itu tadi. Insya Allah kalau antum tiap hari baca 3 kali begini Pak, penyakit-penyakit ketidaktulusan kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling banyak ya. Nah, tapi yang kita takuti Pak, ada syirik-syirik beribadah kepada Allah, jelas. Tapi niatnya bukan karena Allah lagi. Ya. Beribadah Pak, tapi di bawah pohon besar gitu. Ya, kayak kemarin itikaf Ramadan ya. Itikaf Pak, tapi di kuburan gitu Pak. Loh, kok itikaf di kuburan? Tidak masuk akal. Itikaf itu di mana? Masjid. Enggak, ini di kuburan Pak. Saya ketika itikaf di situ Pak, merinding saya gitu. Gimana nggak mau merinding? Jin juga masuk Pak, ngompori kita. Dan saya merasa akrab, nyatu dengan Allah. Tapi saya ketika itikaf di Masjidil Haram, padahal di depan ada Ka'bah, tidak bisa menangis saya itu. Coba Pak. Ini apa namanya? Tipuan-tipuan setan untuk merusak ibadah kita kepada Allah. Sesuatu yang sunnah dalam suasana kita umrah, di hadapan kita ada Ka'bah, tidak bisa menangis. Tapi ketika beribadah di tempat-tempat gak karuan, bisa menangis gitu. Makanya Pak, kalau beribadah ukurannya bukan ukuran nangis ya. Ibadah itu ukurannya apa? 2 kata Nabi ya. Yang pertama apa? Tanyakan Pak, ibadah yang saya laksanakan ini ada perintahnya tidak dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Setelah kita tahu ini memang perintah Allah dan Rasulnya, tanyakan lagi, saya melaksanakan ini ikhlas tidak karena Allah atau tidak? Atau bagaimana? Kalau 2 ini terpenuhi, ikhlas dan mengikuti perintah Allah, aman ibadah kita ini. Ulaika yarjuna liqa rabbih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Apa kata Allah? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. Baik. Lihat surat Fatir ayat 29. Ya, satu ayat lagi lah. Nanti kemudian kita diskusi ya. Ini juga bentuk-bentuk kalau orang menginginkan tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan merugi dunia akhirat. Artinya pahala Allah akan mengalir terus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yatluna kitaballah. Allahu akbar. Sesungguhnya orang yang membaca apa? Kitaballah, kitabnya Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Jadi kalau antum hobi baca Quran ya, setiap hari ada yang kurang kalau saya tidak baca Quran. Nah, ini poin sudah. Tapi dilanjutkan, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Salatnya tidak pernah absen, tidak pernah terlambat, kecuali di masjid bagi yang laki-laki. Bagi ibu-ibu tepat waktu. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik rahasia ataupun terang-terangan. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena mungkin Pak nanti ada bab sedekah infak yang perlu kita jelaskan biar nggak jadi fitnah. Ya. So, kalau antum sembunyi terus Pak, nanti sangka sama orang medit. Betul itu. Yang kedua, kita juga perlu alaniyah, terang-terangan supaya jadi dicontoh sama orang lain. Itu diperbolehkan. Ya, berinfak. Dan ini pernah Nabi menggugah para sahabat dalam perang apa? Khandaq kalau tidak keliru ya. Ya, ketika kemudian sampai Umar mengatakan, sekarang aku akan mengalahkan siapa? Abu Bakar dalam masalah infak gitu. Masya Allah. Ini alaniyah, terang-terangan. Nabi nanya sama Umar, ya Umar,
apa yang akan berikan jihad fisabilillah ini? Kata Umar, ya Rasulullah, separuh kekayaanku fisabilillah. Umar Pak merasa sudah paling banyak jamaah sekalian. Tiba-tiba muncul Sayyidina siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allahu Akbar. Abu Bakar ini ya akhi, orangnya lemah lembut, tinggi, cuma kurus. Ya, tinggi, kurus. Dan beka, apa beka ini? Cengeng. Nangisan Pak, disentuh sedikit nangis. Itu Abu Bakar. Betul itu. Tapi kekayaannya jangan ditanya. Datang dengan penuh tawadu. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, apa yang akan kau berikan untuk jihad fisabilillah? Ya Rasulullah, sudahlah. Apa yang kau lihat dari seluruh hartaku ini adalah milik Allah dan Rasulnya, kata dia. Allahu Akbar. Umar Pak, sejak saat itu bersumpah, demi Allah, sejak saat itu aku bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan mampu mengalahkan Abu Bakar dalam urusan infak. Itu alania Pak, menyemangati sahabat. Ya seperti itu. Nah boleh jemaah sekalian, tapi walaupun nanti yang paling utama berinfak dengan cara apa? Sirran. Oke, saya tidak akan mendetilkan masalah itu, tapi kata Allah, sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan salat dan menafkahkan hartanya baik terang-terangan ataupun rahasia, yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah mereka yang raja berharap untuk mendapatkan bisnis yang tidak akan merugi. Mungkin antum merasa ya, berinfak itu akan habis uang antum. Saya Pak sudah terlalu banyak contoh seperti ini. Saya berkali-kali menyampaikan bab ini. Ini apalagi Nurul Hayat ya. Apresiasi saya buat para muhsinin di belakang ini yang luar biasa. Saya jadi saksi Pak, tidak sekali dua kali ya. Ternyata orang semakin banyak berinfak semakin berkembang Pak. Dalam kondisi miring ekonomi kayak gini Pak, justru semakin yang lainnya gelisah, dia tenang. Saya memperhatikan dengan jelas orang-orang seperti itu. Sampai penyakit yang sudah divonis oleh dokter sudah nggak ada obat, terobati Pak. Ada jalan keluar. Saya jadi saksi dalam ini jemaah sekalian ya. Tidak perlu saya sebutkan lah, ada beberapa muhsinin yang sangat akrab dengan saya, termasuk juga yang bantu masjid saya dan sekolah tinggi saya. Itu Masya Allah, saya tidak nyangka Pak ya, sampai berinfak di atas 2M itu dewean. Itu waktu itu masih dolar masih berapa waktu itu? Masih 9 ribuan jemaah sekalian itu. Tenang, low profile gitu. Kena penyakit namanya leukemia, bisa dibayangkan ya. Tapi kalau Allah berkehendak jemaah sekalian, dari 10 pasien itu rata-rata cuma 1 yang bisa hidup, 9-nya gagal. Dia termasuk Pak yang hidup ini. Dan sekarang semakin bagus. Kanker pembuluh darah jemaah sekalian, cepat menyebar, bisa sembuh dengan izin Allah. Kenapa? Infak. Ya, infak. Kenapa? Ini dikatakan Nabi oleh Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau kita yarju, raja, berharap kepada Allah untuk mendapatkan bisnis yang tidak akan rugi. Nah, perhatikan 3 hal ini. Qur'annya dibaca, salatnya tepat waktu, kemudian menafkahkan apa? Hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir cukup ya, sudah 1 jam saya berbicara tanpa terasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk umat Muhammad yang selalu merespon perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua digolongkan hamba-hamba Allah yang akan masuk surganya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari adab kuburnya, dan semoga pula amal saleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Silakan. Ya.
Silakan Ibu Bapak jamaah, barangkali ada yang mau bertanya. Ada? Tidak ada. Cukup mungkin Ustaz. Ya. Baik, kalau sudah cukup kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.